Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah dah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azazundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur yang tidak terkira kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab atas ridha dan rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk menunaikan rangkaian ibadah salat Idul Fitri, sembari kita mengumandangkan takbir, tahmid, dan tahlil sebagai pengakuan kita akan kebesarannya. Saat ini juga kita patut bergembira karena selama bulan puasa kita diberikan kesempatan untuk menambah pundi-pundi pahala, juga menghapus dosa-dosa kita. Semoga semuanya membuahkan hasil yang maksimal. Semoga amaliah ibadah kita ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik. Amin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Artinya, barang siapa berpuasa karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Atas karunia besar ini, sudah seyogyanya kita senantiasa terus-menerus berupaya sepenuh hati meningkatkan ketakwaan dalam diri kita dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, Idul Fitri sering dimaknai sebagai hari raya sekaligus pertanda berakhirnya ibadah puasa Ramadan. Dalam budaya Nusantara ini ia lebih masyhur dengan istilah lebaran atau terselesaikan. Dalam kamus Al-Ma'ani, Idul Fitri dimaknai sebagai al-yaumul awwalu alladhi yabda'u bihil iftaru lis-shaimin. Artinya, hari pertama bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan mulai kembali berbuka dengan makan dan minum seperti di hari-hari biasa. Selain itu ada juga yang memaknai Idul Fitri dengan kembali suci atau terbebas dari dosa. Makna ini disandarkan pada hadis tentang keutamaan dihapusnya dosa bagi orang yang berpuasa. 3 makna di atas tentu tidaklah keliru. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib ingin mengajak menyelami makna fitrah dalam Al-Quran.
Jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dalam Al-Quran agar menghadapkan wajah kita kepada agama yang lurus sebagai fitrah kehambaan kepadanya, sebagaimana firman-Nya, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika ad-dinul qayyim." Zalikad dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Imam Al-Qurtubi menafsirkan fitratallah sebagai fitrah agama. Adapun maksud dari lafadz hanifan itu adalah lurus dan jauh dari agama-agama yang menyimpang. Dengan demikian, maksud dari ayat tersebut adalah Allah menyuruh Rasulullah beserta umatnya untuk menghadapkan serta menegakkan wajahnya pada agama Allah, al-Islam. Karena pada dasarnya setiap anak yang masih berada dalam kandungan ibunya, mereka sudah mengakui ketuhanan Allah, baik kedua orang tuanya muslim atau non-muslim. Dalam kata lain, Idul Fitri adalah konsep kehambaan yang mengantarkan kita untuk kembali mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah tanpa kita sadari bahwa Ramadan yang telah berlalu mengantarkan sekaligus mengajarkan kita untuk kembali mengenal Allah melalui beragam ibadah? Kenal kembali kepada Allah melalui puasa, qiyamul lail, sholat berjamaah, membaca Al-Quran, sedekah, memberi buka puasa, dan lain-lain, yang kesemuanya tidak bisa kita lakoni kecuali di bulan Ramadan. Sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Jika Ramadan telah mengajarkan kita untuk mengenal Allah, maka Idul Fitri ibarat puncak tujuan bahwa kita betul-betul diharapkan sudah kembali mengenal Allah. Setelah kita mengenal Allah, tugas terbesar saat ini adalah bagaimana cara merawatnya. Jangan sampai kita hanya mengenal Allah hanya saat Ramadan saja. Sebagaimana yang disampaikan oleh seorang ulama salih terdahulu, yaitu Bishr al-Hafi. Bi'sal qawmu la ya'rifuna allaha haqqan illa fi syahri ramadana. Inna salihal ladhi yata'abbadu wa yajtahidu sannata kullaha. Artinya, sejelek-jelek kaum adalah mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Ingat, orang yang salih yang sejati adalah beribadah dengan sungguh-sungguh sepanjang tahun. Jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Lalu bagaimana agar kita tetap istiqamah mengenal Allah pasca Ramadan? Pertama, berdoa agar hati kita tetap istiqamah dan tidak mudah berubah. Di antara doanya, "Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Kedua, berkumpul dengan orang-orang yang salih yang mengantarkan pada kebaikan. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbuhum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Rabb-nya di pagi dan senja hari dengan mengharap wajahnya. Ayat ini menyimpan makna agar kita senantiasa bersama orang-orang yang salih. Sebab membersamai mereka bukan hanya bisa menenangkan hati, namun juga mendorong diri untuk selalu berbuat baik. Yang ketiga, berusaha beribadah terus-menerus walaupun hanya sedikit. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mali ila Allah ta'ala adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai di sisi Allah Ta'ala adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus, secara dawam, walaupun jumlahnya sedikit. Muttafaqun alaih. Barangkali menjaga terus amalan kita sebagaimana saat di bulan Ramadan, seperti sholat malam, berjamaah di masjid, dan baca Al-Quran adalah perkara yang sulit. Namun teruslah berusaha secara maksimal, walaupun nantinya intensitasnya berkurang, yang penting bisa rutin dan tetap dijaga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahilham. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, demikianlah khutbah Idul Fitri tahun 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah Ramadan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sehingga tugas-tugas yang telah diamanahkan kepada kita dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم.